semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembahasan pelajaran 8 PPKN kelas 3. Baik, kita akan masuk dalam materi kita, yaitu yang pertama mengenai tentang Garuda Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia ya. Nah, Pancasila dilambangkan dengan 5 simbol yang sudah kita pelajari. Jadi ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi diingat lagi apa sih bunyi dan lambang dari kelima simbol tersebut. Nah, adapun Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara Indonesia sebagai simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Nah, ingat Garuda Pancasila itu juga melambangkan kesabaran, kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Nah, pada rancangan awal Garuda Pancasila itu sebenarnya berasal dari cerita wayang yang disesuaikan dengan hewan asli Indonesia loh, yaitu burung elang Jawa. Nah, beberapa penjelasan Garuda Pancasila itu ada di halaman 100 atau bisa dilihat dalam video saat ini, yaitu yang pertama, Garuda Pancasila itu berwarna kuning keemasan. Yang kedua, kepala sayap Pancasila menghadap ke kanan, artinya menghadap kebenaran. Nah, kalau Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan, itu artinya kejayaan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, sayap Garuda Pancasila terkembang lebar, siap untuk terbang. Nah, itu artinya melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Lalu pada Garuda itu juga di dadanya terdapat perisai yang berisi lambang Pancasila. Nah, itu artinya adalah melambangkan alat pertahanan dalam pertempuran. Dan yang terakhir, kaki Garuda Pancasila itu mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, artinya persatuan meskipun berbeda-beda suku. Jadi Bhinneka Tunggal itu adalah semboyan negara Republik Indonesia, artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ketika kita melihat Garuda Pancasila itu sendiri, ingat pada sayap ini tertulis angka 17 yang artinya itu adalah tanggal kemerdekaan. Lalu ada bulu ekor ada 8, itu artinya bulan kelahiran atau bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu ada bulu leher dan bulu di atas ekor, itu tandanya tahun, yaitu 1945. Jadi Garuda Pancasila itu sendiri juga kalau diurutkan itu menjadi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa? Iya, tulis di komen ya. Nah, lalu berbicara tentang Garuda Pancasila, di sini ada warna-warna. Kalau warna hitam itu ada di Pancasila pertama, backgroundnya itu melambangkan alam semesta, sedangkan bintang itu sang pencipta. Nah ya, lalu ada warna putih backgroundnya di sila ketiga dan sila kelima, itu artinya kesucian, kebenaran, kemurnian. Lalu warna merah pada sila keempat dan sila kedua itu melambangkan keberanian. Lalu ada garis tebal tuh. Nah, garis tebal pada bagian tengah perisai itu melambangkan garis khatulistiwa yang melintasi Indonesia. Nah, berbicara tentang juga semboyan negara Republik Indonesia tadi, nah, ini jangan lupa bahwa semboyan negara Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita akan melihat, ayo jawab. Yang pertama, Sinta bersahabat dengan Rita. Ketika berdiskusi kelompok, Sinta berbeda pendapat dengan Rita. Bagaimanakah seharusnya sikap Sinta dan Rita? Nah, kalau berbeda pendapat berarti saling menghargai pendapat. Saling menghormati juga boleh. Nomor 2, di kelas Adit ada siswa baru pindahan dari luar pulau. Siswa baru itu berkomunikasi dengan bahasa daerah. Nah, bagaimana sikap Adit dan teman sekelasnya? Menghormati perbedaan bahasa atau tidak mengejek bahasa teman lain ya. Nomor 3, Tio dan Denny ingin bermain bersama. Tio ingin bermain bola tangan sedangkan Denny bermain kelereng. Nah, bagaimana sebaiknya sikap Tio dan Denny? Bermain secara bergantian. Nah, ini ya.
Nah, masuk kita ke arti lambang sila pertama dan pengamalannya. Nah, tadi kalau sila pertama Miss sudah infokan bahwa warna hitam itu melambangkan alam semesta, bintang sang pencipta. Nah, apa sih pengamalan sila pertama Pancasila? Itu juga sudah Miss infokan di pembelajaran sebelumnya. Yang pertama yaitu berdoa, beribadah, lalu menjalankan ibadah, lalu juga menghormati orang yang berbeda agama, tidak menghalangi orang yang beribadah, bertakwa kepada Tuhan. Nah, itu merupakan contoh-contoh pengamalan atau sikap sesuai dengan sila pertama. Itu dia ya. Lalu kita masuk ke ayo jawab. Ayo jawab di halaman 104. Apa hak warga negara Indonesia sesuai dengan sila pertama? Yang tadi sudah Miss infokan ya, bahwa haknya adalah memeluk agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan, atau menghormati, dihormati. Nah, atau bisa beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Nomor 2, bagaimana sosial lingkungan warga yang saling menghormati, damai. Itu ya. Nomor 3, apa yang kamu lakukan bila kamu lewat tempat ibadah pemeluk agama lain, tidak menghalangi mereka beribadah, menghormati mereka. Oke ya. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika ada orang yang menghalangi peribadatan penganut agama lain? Maka terjadi perselisihan. Nomor 5, apa makna lambang sila pertama? Nah, yang tadi sudah Miss infokan, yaitu warna hitam itu melambangkan alam semesta, bintang itu melambangkan sang pencipta. Oke, kita masuk ke halaman 105. Ya, Miss. Ya. 105 di sini adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kalau sila kedua itu kan adalah rantai. Nah, rantai ini dilambangkan, sila kedua dilambangkan dengan rantai, dan rantai ini terdiri atas mata rantai 2 jenis, segi 4 dan lingkaran. Nah, kalau segi 4 itu melambangkan laki-laki, lingkaran melambangkan perempuan. Sehingga mata rantai ini yang berkaitan, itu melambangkan setiap manusia laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan satu sama yang lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Nah, apa sih contoh pengamalan sila kedua? Yaitu yang pertama, mau menolong orang lain. Lalu yang kedua, dapat membantu orang yang terkena musibah atau membantu meringankan beban orang. Atau yang ketiga, tolong menolong. Nah, ini dia. Tapi perlu diperhatikan antara sila kedua dan sila kelima ada yang berbeda. Contohnya, kalau misalnya saling menolong atau misalnya membantu orang yang terkena musibah, itu sila kedua. Tetapi kalau misalnya menyalurkan, apakah itu sumbangan, menyalurkan donasi, misalnya itu membantu secara materi, itu bisa masuk ke sila kelima. Ya, contohnya misalnya menyalurkan bantuan kepada korban bencana, itu bisa sila kelima. Atau misalnya memberikan sumbangan pada korban gempa, nah itu juga sila kelima. Namun apabila hanya membantu orang yang terkena musibah, itu masih sila kedua. Itu perbedaannya ya. Jadi perbedaannya, membantu itu berarti kita masih melakukan sesuatu. Tetapi contohnya kalau sila kelima itu sudah menggunakan materi, sudah kita menyalurkan dana. Nah, itu udah sila kelima ya. Nah, lalu kita masuk ke 106. Nah, di 106 ini ada ayo jawab yang sesuai dengan sila kedua. Nah, contohnya nomor 1, membantu teman, itu sila kedua, checklist. Menghargai pendapat teman, itu cross, karena pendapat itu sila keempat. Lalu nomor 3, memberi bantuan kepada orang yang menerima musibah, checklist. Menghormati teman yang merayakan agama, ingat, agama itu senantiasa sila pertama ya, karena berhubungan dengan Tuhan. Yang kelima, menghormati guru dan orang yang lebih tua, itu juga sila pertama. Jadi yang nomor 1
checklist, dan nomor 3 checklist. Yang lainnya cross. Oke, kita masuk ke pengamalan sila ketiga. Nah, sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, apa saja sih contoh pengamalan sila ketiga? Ya, sikap bekerja sama dan bersatu. Itu adalah contoh pengamalan sila ketiga. Sikap bekerja sama, bersatu, saling menghargai, saling bekerja sama tadi, rela berkorban untuk negara, cinta tanah air. Itu merupakan contoh-contoh pengamalan sila ketiga. Nah, sila ini juga karena adanya lambangnya pohon beringin, itu merupakan pohon besar, tempat banyak orang yang bisa berteduh. Sehingga hal seperti inilah semua rakyat Indonesia itu bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, ya kan? Ada yang ke atas. Nah, tetapi tetap berasal dari satu pohon yang sama. Nah, seperti halnya keragaman suku bangsa Indonesia itu saling menyatu di bawah nama Indonesia. Sehingga sila ketiga dan lambangnya itu memiliki arti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Namun keragaman bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu di bawah naungan negara Indonesia. Baik, kita akan masuk ke ayo jawab. Ayo jawab, tinggal checklist yang mana sih sila ketiga. Nah, nomor 1, menjaga persatuan, sila ketiga, checklist. Nomor 2, menghindari diskusi. Nah, diskusi ini sila keempat, berarti cross. Yang ketiga, bekerja sama meringankan tugas teman, tugas piket, checklist. Memilih ketua kelas dengan musyawarah. Ingat, kata awal musyawarahnya itu, nah itu adalah sila keempat, berarti cross. 5, menghargai teman yang berbeda suku, ya checklist. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Ingat, agama sila, yes, pertama, cross. 7, bekerja sama dengan baik, checklist. Menjaga persatuan, checklist. Merasa bangga dan bersyukur atas keragaman budaya. Nah, perhatikan, memang bersyukur itu adalah sila yang pertama. Tapi ingat, kita juga harus melihat kalimat penuhnya, seluruh kalimat. Merasa bangga dan bersyukur atas keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Berarti itu sila ketiga, checklist. Lalu yang terakhir, bekerja sama dalam membersihkan rumah, checklist. Lalu masuk juga ke halaman 108, pengamalan sila keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng. Ingat, contoh pengamalannya adalah pertama, bermusyawarah, yang kedua, menghormati pendapat orang lain, yang ketiga, tidak menghalangi pendapat orang lain. Nah, itu merupakan contoh-contoh pengamalan sila keempat berdasarkan 104 ya. Nah, sebelumnya juga Miss Lena sudah pernah memberikan contoh-contoh pengamalan sila. Lalu bunyinya pasti sudah tahu ya. Dan sila keempat ini merupakan tuntunan untuk selalu mengutamakan kesepakatan bersama. Jadi, menjalankan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan juga contoh pengamalan Pancasila keempat. Nah, keputusan yang diambil dilaksanakan secara bersama-sama. Seluruh peserta musyawarah beserta orang-orang yang diwakilinya wajib melaksanakan hasil keputusan. Lalu di ayo jawab, di sini checklist sesuai dengan sikapmu. Silakan di checklist ya, bagaimana sikapmu. Nomor 1 seharusnya mendengarkan, nomor 2 mengajak, nomor 3 mengingatkan, nomor 4 tetap melakukannya, dan nomor 5 tetap dihormati. Lalu kita masuk ke 109. Di sini ada pengamalan Pancasila yang kelima. Nah, di halaman 109, nah di sini tunggu ya, 109. Lalu di 110. Nah, di sini ada contoh pengamalan sila kelima. Perhatikan. Sila kelima ini adalah dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, keadilan itu merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima ya. Jadi sila kelima itu melaksanakan kewajiban, membagi sesuatu dengan rata atau dengan adil. Nah, sila kelima dilambangkan dengan padi kapas. Nah, artinya
memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu ada pangan dan ada sandang. Nah, terpenuhinya sandang dan pangan serta kebutuhan lainnya untuk memakmurkan rakyat dengan adil. Itu tujuan utama sila kelima. Sehingga negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar. Nah, kekayaan alam yang terkandung inilah dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat, ayo diskusi. Yang pertama, kira-kira ini sila kelima enggak yang pertama? Ya, sila kelima ya. Karena apa? Karena kerja bakti. Lalu yang kedua itu sila kelima bukan? Ya, sila kelima karena membagi makanan dengan rata. Yang ketiga, apakah sila kelima? Ya, sila kelima karena Aldi melakukan kewajibannya. Nah, itu dia ya. Nah, perhatikan, ayo ingat. Ada 5 di sini, ayo ingat. Diperhatikan, ayo ingatnya. Nah, ini dasar negara, lambang-lambang sila, Garuda Pancasila, Bhinneka, ini diperhatikan. Lalu kita masuk ke evaluasi 8. Nah, evaluasi 8 ini nomor 1, itu bulan peristiwa itu ada di A, bulu ekor. Lalu nomor 2, tulisan yang terdapat pada kaki burung, B. Nah, nomor 3, keragaman budaya di masyarakat, A, harus dihargai ya. Lalu nomor 4, menghargai keberagaman di masyarakat dapat menciptakan A juga, persatuan. Nomor 5, dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama kita harus kita harus meminta pendapat banyak orang. A. Nomor 6, sikap saling menghormati antar penganut agama akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. C. Nomor 7, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti benar, selalu menjalankan perintahnya, jangan malas ya. Nomor 7, B. Nomor 8, menyalurkan bantuan. Nah, ini tadi yang sudah infokan. Menyalurkan bantuan kepada korban bencana, ini sila ke-5. Kalau membantu korban bencana alam, itu sila ke-2. Yang terkena musibah, itu sila ke-2. Nomor 9, lambang sila kedua adalah rantai dong. Nomor 10, gotong royong termasuk pengamalan sila ke-3. Oke, kita masuk ke bagian B, istilah titik-titik. Yang pertama, Garuda Pancasila disesuaikan dengan hewan asli elang Jawa. Ya. Nomor 2, jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kecuali kalau nanti jumlah bulu ekor, bulu sayap, bulu leher, nah itu baru ke tangkalnya ya. Nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan. Nomor 3, semboyan. Nomor 4 itu sila ke-3. Dan nomor 5 itu adalah sila ke-5. Nah, itu dia ya. Masuk bagian C, makna warna-warna. Nah, warna-warna ini bisa diperhatikan tadi di halaman 101. Ada 4 warna. Warna merah, warna putih, warna hitam, dan ada warna garis tebal. Nah, itu perhatikan nanti di halaman 101 ya. Nomor 2, manfaat Bhinneka Tunggal Ika itu agar bersatu. Sehingga ketika semboyan bangsa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika ini bisa menyatukan bangsa Indonesia. Nomor 3, arti lambang sila ketiga. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, artinya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam karena berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Lalu nomor 4, 2 contoh sikap pengamalan sila ke-5, yaitu tadi menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam, atau yang kedua itu melaksanakan kewajiban. Nomor 5, 2 contoh menyikapi keberagaman budaya Indonesia yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu menghargai budaya yang berbeda, dan yang kedua melestarikan budaya di Indonesia. Ini dia ya. Jadi ini adalah evaluasi pelajaran 8. Pembahasan pembelajaran 8 sudah selesai, dan selamat belajar. Perhatikan setiap pembahasan dari Miss. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat di komen. Oke?
Oke, sampai jumpa dalam pembelajaran tatap muka di sekolah minggu depan. Bye-bye.